saya merekomendasi sekali untuk anak-anak belajar di India karena di India ini kita itu ditempuh karena work dan academic pressure di India adalah sangat tinggi. Dan menurut saya, setelah anak Anda sudah lulus dari India, walaupun image India tidak bagus, pendidikan India adalah salah satu yang paling bagus. Namaste Meridos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Hari ini, Thai Apps berkolaborasi dengan PPI Maharashtra dan tentunya kami kedatangan tamu spesial, yaitu Kak David, seorang mahasiswa asal Sumatera Utara yang saat ini sedang menempuh studi di Institute of Clinical Research India. Kak David akan berbagi pengalaman dan informasi penting untuk kamu yang tertarik berkuliah di India. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jadi nama saya David Wijaya, saya 22 tahun, saya di bidang kuliah psikologi dan saya sudah di India selama 10 tahun dan saya sekarang belajar di ICRI atau Institute of Clinical Research India di Mumbai, Maharashtra. Saya dari Medan, Sumatera Utara, tapi saya dulu pindah-pindah, tetapi sekolah terakhir yang saya pernah yang di Indonesia adalah Sekolah Wahidin Widirohusodo di pas saya SD kelas 6 di Medan. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelum datang ke India? Sebelum saya datang ke India, saya belum tidak tahu apa-apa dan tidak ada ekspektasi apa-apa karena saya dulu ke India itu dengan ibu saya. Bagaimana dengan pandangan Anda setelah bersekolah di India? Setelah berkunjung di India, saya bilang di jalan agak berisik, bukannya berisik tetapi aman dan kemungkinan makanannya lebih beda. Untuk orang-orang Indonesia mungkin jarang ada vegetarian dan di sini itu banyak banget orang yang makan vegetarian. Tapi itu mereka juga ada ayam, nggak jarang, tapi ada di beberapa tempat untuk vegetarian. Orang di sini welcoming, saya dapat diterima dengan cepat dari teman-teman saya. Jika boleh tahu, apa alasan Anda memilih belajar di India? Ibu saya mendapatkan kerja di India dan saya mengikuti ibu saya untuk tinggal di sini. Tetapi selama di India, kita melihat pendidikan di India lebih bagus daripada di Indonesia. Daripada itu, kita memilih untuk saya melanjutkan S1 saya di India walaupun ibu saya sudah tidak tinggal di India. Butuh IELTS atau TOEFL? Kalau bahasa Inggris perlu jago gak nih? Buat saya sih tidak, dan sebenarnya buat di semua tempat pun tidak membutuhkan IELTS atau TOEFL, tetapi memang butuh basic English supaya untuk mengerti pelajaran di sini. Mungkin pertama kali accent kita sebagai orang Indonesia tidak dimengerti oleh orang India, mungkin mereka agak bingung, itu saja. Bisa ceritakan sedikit tentang perkuliahan Anda? Kalau untuk tempat saya sendiri, itu kampus saya kecil, jadi tidak ada banyak hal. Tetapi kalau saya untuk melihatkan selain kampus, mereka selalu ada beberapa tempat yang mereka sediakan untuk perpustakaan dan kantin. Kalau untuk lapangan itu tersedia dari pace-nya mereka sendiri. Bagaimana dengan pelajarannya? Lebih banyak teori atau ada praktek juga? Untuk di India sendiri, menurut saya memang banyak teorinya. Dalam perkembangan waktu, guru-guru mulai memasukkan praktikal di dalam pelajaran. Teorinya adalah 70-80%. Bagaimana dengan biaya fasilitas dan tempat perkuliahan di sana? Perkuliahan di India tergantung dari studi tempat masing-masing. Kalau misalnya swasta itu ya memang lebih mahal, tapi kalau misalnya bisa mendapatkan seperti negeri itu lebih murah. Tapi kalau di India 1 tahun atau 2 semester itu saya sendiri sekitaran 20 juta. Tapi kalau untuk yang dari tadi swasta saya bilang kemungkinan bisa 8-10 juta. Bagaimana dengan biaya hidup di India? Untuk di tempat saya sendiri Mumbai, yaitu salah satu bisnis kapital, biaya hidup di sini lebih mahal. Tetapi makanan kalau untuk bisa mengirit kita bisa mendapatkan ayam sekitaran 30.000 untuk setengah kilo ataupun telur 12.000 untuk 6-7 telur. Bagaimana dengan makanan dan minuman di sana?
Apakah cocok? Bisa dibilang lumayan. Mungkin beberapa makanan ya mungkin tidak sesuai atau rasanya beda. Tetapi memang ada beberapa makanan dari penjuru India yang mendekati makanan kita. Apalagi terutama makanan yang dari India Selatan yang menggunakan santan atau kayak rendang. Bagaimana dengan makanan halal yang ada di India? Menurut saya makanan halal gampang didapatkan di sini. Sebenarnya walaupun untuk orang Hindu, mereka juga tidak makan babi. Bagaimana dengan keamanan dan kenyamanan di sana? Untuk saya sendiri, saya nyaman tinggal di India. Semua hal di sini lumayan murah. Habis itu di sini aman, apalagi di Mumbai, salah satu tempat paling aman di India. Saya tanya dari orang-orang, kadang mereka memang suka bilang Mumbai adalah salah satu tempat yang paling teraman di India. Kesamaan India dan Indonesia apa aja ya? Kesamaan sendiri itu adalah dari bahasa. Mungkin bahasa kita tidak sama, tetapi menurut saya karena India memakai bahasa Sanskrit, bisa lebih gampang untuk belajar India. Seperti kata-kata, beberapa kata yang di Hindi dan di Indonesia ada sama. Kesamaan yang lain adalah kemungkinan makanan, itu banyak makanan yang hampir sama kayak India. Salah satu makanan namanya chicken baida roti, yaitu martabak telur di Indonesia adalah chicken baida roti di India. Untuk perbedaan sendiri ya world culture, karena kalau di Indonesia mungkin kita lebih santai untuk dengan semua hal. Di India itu kita harus semuanya harus cepat, semuanya harus hari itu juga, dan kita selalu bakalan di-push dan dari pressure dimanapun juga kita ada, maupun dari pemerintah, dari akademik, itu kita bakalan di-push, di-pressure banyak sekali dalam banyak hal. Sudah kekunjungan berapa kota di India? Saya sudah pernah ke Delhi, New Delhi, ke Udaipur, Pune, dekat di Maharashtra, Mumbai, dan saya pernah ke Goa. Saya yang paling unik adalah Udaipur, itu sangat paling unik. Kenapa? Karena tempat itu banyak kali banget sejarah tentang India dan banyak sekali kerajaan. Di sana salah satu destinasi populer untuk orang luar. Ada juga Goa, itu juga unik. Itu saya julukan sebagai Balinya untuk India karena di situ banyak pantai, banyak makanan enak gitu. Apakah India sesuai dengan yang ada di sosmed? Menurut saya ada. Apa yang dilihatkan atau yang diperlihatkan di media sosial itu ada. Tetapi itu bukan seluruh India. Masih banyak sekali hal-hal yang baik tentang yang kita selalu lewati gara-gara hal yang tidak baik tersebut. Tentang makanan, tempat makan pun ada yang selalu yang bersih di India. Tidak semua orang mungkin pakai tangan untuk membuat makanan. Mereka selalu ada sarung tangan. Di India mereka selalu lagi melakukan bersih-bersihan. Selalu setiap hari saya melihat mereka untuk membersihkan jalan. Bagaimana dengan kekhawatiran orang tua sebelum datang ke India? Saya sendiri, saya tidak pernah ada terpengaruhi dari sosial media tentang India karena saya sudah tinggal di sini lumayan lama. Jadi saya sudah beradaptasi dengan kultur India. Selain itu, pengalaman apa saja yang tidak terlupakan? Saya paling suka ke Delhi ya. Menurut saya sendiri, Delhi itu tempat paling enak untuk belanja. Saya masih ingat untuk saya belanja ke banyak tempat di Delhi ataupun ke Goa. Itu juga salah satu memori saya yang paling kuat, yaitu saya pernah pergi ke Goa untuk tinggal untuk di pantainya mereka. Dan di Goa itu makanan murah banget. Jadi saya itu memori terbagus saya. Apakah Anda merekomendasi mahasiswa dan orang tua untuk belajar di India? Untuk siswa-siswi semuanya dan Bapak Ibu, saya merekomendasi sekali untuk anak-anak belajar di India karena di India ini kita itu ditempuh karena work dan academic pressure di India adalah sangat tinggi. Dan menurut saya, setelah anak Anda sudah lulus dari India, walaupun image India tidak bagus,
pendidikan India adalah salah satu yang paling bagus karena kita bakalan ditempuh untuk bisa ready pas kita menjalankan pekerjaan dimanapun itu. Apakah ada kata penutup untuk mahasiswa dan orang tua yang ingin mendaftar anaknya untuk belajar di India? Kalau untuk ke India itu siapkan diri untuk bahasa Inggris dan untuk ready untuk belajar dengan bahasa daerah karena di sini juga banyak orang yang bisa bahasa Inggris tetapi juga banyak orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Dan kalaupun misalnya sudah di India, jangan takut karena banyak mahasiswa Indonesia ada di sekitaran di India yang bakalan berteman dengan kamu dan bakalan jadi teman kamu kalau kamu merasa kesepian. Terima kasih sudah menonton cerita Kak David. Meredos jadi tahu bahwa India memberikan banyak kesempatan belajar yang luar biasa. Mulai dari pendidikan berkualitas hingga tempat jalan-jalan yang seru banget. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PPI Maharasa atas kolaborasinya. Buat kamu yang punya mimpi untuk studi di luar negeri, India adalah pilihan yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalbi Alvida, Nakena, Firmi Lenggi.